Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk di wik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya tentang hujatan dan juga hinaan yang makin menjadi-jadi dari para Polycardus ini. Bagi teman-teman yang tidak tahan mendengarkan hujatan, mending di skip saja ya. Tetapi kalau teman-teman yang gironya bangkit, yang rasa marahnya ya itu meluap-luap lantaran Polycardus ini, ya kalian bolehlah menonton. Tetapi sekali lagi ya, tolong emosi kita itu kita luapkan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa, teman-teman? Cara yang benar adalah kita gunakan semangat kita, ya, kemarahan kita kepada para Polycardus ini dengan melawan fitnahan mereka dengan cara menyebarkan, men-share video-video seperti ini, men-share bagaimana kelakuan Polycardus, kalau perlu, share kepada teman-teman Kristen kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Supaya mereka tahu sebenarnya apa yang terjadi di negara kita. Kita tahu bagaimana Polycardus ini selalu membuat berita-berita yang menyudutkan Islam, memframing Islam. Contoh, ada penutupan gereja. Padahal jelas-jelas itu bukan gereja, tapi rumah yang dialihfungsikan sebagai gereja. Belum punya izin. Tidak punya izin, sehingga warga resah dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan tersebut. Tapi di framing, ya, di framing oleh channel-channel Polycardus seakan-akan umat Muslim intoleran. Seakan-akan umat Muslim itu arogan. Untuk itu kita perlu melawan framing-framing jahat mereka dengan menyebarkan video-video seperti ini. Walaupun mungkin kita dengarnya kesal, kita dengarnya emosi, tetapi gunakan emosi tersebut ya untuk melawan kejahatan mereka. Kita sebarkan video tersebut supaya mereka melihatnya juga malu. Waduh, ternyata yang memulainya adalah pihak Kristen. Ternyata orang-orang Kristen yang duluan, ya. Orang-orang yang melabelin mereka, melabelin nama kelompok mereka sebagai pasukan Kristus, Laskar Kristus. Mereka inilah yang duluan menyinggung, menyerang iman saudara-saudara Muslim. Sehingga saudara Muslim jadi resah dan merespon. Jadi kita butuh teman-teman Kristen kita untuk tahu, ya, dan mereka sadar akan hal itu. Mereka jadi tahu, oh ternyata umat Muslim ini jadi seperti itu, jadi resah gara-gara ada Polycardus. Kita mungkin emosi dengarnya. Kita dengar video seperti ini emosi, tapi teman kita yang ada di pihak Kristen kalau dengar, itu mereka akan tunduk dan malu. Ya. Bahkan mungkin mereka akan minta maaf kepada kalian, mengatakan, ya mohon maaf lah untuk tindakan orang-orang yang mengaku Kristen ini. Padahal mereka itu bukan sedang membela iman Kristen, tapi sedang menjelekkan dan menjatuhkan agama Kristen. Gara-gara tindakan mereka, agama Kristen jadi korbannya. Agama Kristen dicap negatif. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Inilah tempat kita meluapkan emosi.
dengan cara makin semangat kita untuk memberitakan kebenaran, memberitakan fakta-fakta yang terjadi. Saya ya, kalau dibilang nggak emosi, ya nggak mungkin. Kita dengar video seperti ini pasti marah. Marah sekali teman-teman. Tapi saya memilih meluapkan emosi saya dengan cara, yaitu makin rajin untuk memberitakan kebenaran. Makin rajin untuk melawan fitnahan Polycarpus. Saya gunakan kemarahan itu sebagai semangat. Ya, sebagai energi ekstra untuk kita makin rajin, makin berapi-api untuk melawan mereka. Jadi teman-teman, saksikan dulu ya, ini video hujatan dari Dewi Bulan yang memang sudah sangat terkenal, bahkan viral se-Indonesia. Sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, tetapi karena dia warga negara Amerika untuk saat ini, sudah pindah ya, dari Indonesia sudah pindah ke Amerika, sehingga kepolisian kesulitan. Jadi Dewi Bulan ini, atau si Lindsay ya, nama aslinya Lindsay, ini adalah salah satu penghujat internasional, bahkan dia termasuk biang kerok dari munculnya penghujat-penghujat yang lain. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk di wik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian gak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok, ya. Bahkan makin kesini, Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob, Allah Abraham, Isaac, dan Israel, bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa.
Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi, berbahagialah teman-teman yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dikubur selama 3 hari, dan bangkit kembali, lalu naik ke surga. Dan kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan, akan bersama-sama dengan Dia. Shalom semuanya. Salam dari Florida. Iya, teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana kebusukan dari Dewi Monyong ini. Dan sekali lagi ya, sudah sangat terkenal dia. Kalian tinggal search saja. Dewi Bulan, makan babi. Search di Google, muncul nama dia. Bahkan, Dewi Monyong ini, atau si Lindsay ini, itu mempersiapkan pasukan-pasukan penghujat Islam. Kalian kalau sudah mengikuti channel HMC, atau Hidayah Mu'alaf Channel ya, dari channel saya yang lama, kalian pasti sudah sangat tahu lah apa rencana-rencana dari Lindsay. Kita sudah bukakan pernyataan langsung dari Lindsay yang memang mempersiapkan pasukan penghujat Islam. Dia katakan sedang melatih penghujat-penghujat baru. Bahkan ada beberapa yang sedang dia rekrut, yang penghujatnya tinggal di Indonesia, untuk dibawa pindah ke Amerika, supaya bebas menghujat di Amerika. Salah satunya Edis ya, yang mengambil program tersebut untuk menjadi penghujat internasional. Saya nggak tahu siapa yang mendanai Lindsay ini, tetapi kalau kita lihat background-nya, ya dia menikah dengan bule yang lumayan lah. Ya, dia menikah dengan orang Amerika yang secara ekonomi lumayan, apalagi suaminya sudah meninggal, sehingga harta ya dari suaminya itu sekarang jatuh ke tangan si Lindsay. Belum lagi dia ini kan terafiliasi dan satu grup dengan J. Smith. J. Smith ini adalah salah satu penghujat Islam internasional juga, dan mereka tergabung di grup ya, atau organisasi yang memang sangat ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar. Dianggap sebagai kolam yang paling menggiurkan, paling banyak ikannya. Jadi Indonesia sangat ditargetkan. Dan organisasi Lindsay inilah yang sangat fokus untuk merubah agama di Indonesia. Jadi dia pengen Islam itu jadi minoritas. Itu target utama dari Lindsay. Dan dia terafiliasi dengan beberapa organisasi yang ada di sini juga. Ya, tetapi ya nanti kita akan bongkar lah. Satu persatu kita akan bongkar. Cuman yang jadi masalah, kita belum bisa terlalu banyak ngomong, karena ya gerak-gerik saya termasuk yang paling diawasi, dan sedikit bergerak saja kadang-kadang kita bisa, wah, ngeri teman-teman ya. Jadi saya ini sekarang posisinya tuh seperti seorang wartawan yang sedang meliput kegiatan dari mafia. Salah sedikit, ini nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya teman-teman. Jadi mohon maaf, kita benar-benar harus safety lah. Ya, sangat safety untuk mengurusi yang satu ini, karena ini udah bukan bicara oknum, bukan pribadi lagi, tapi udah organisasi yang main di sini. Organisasi yang memang ingin merusak Islam.
Dan kita bisa lihat, salah satu hasil kreasi dari Lindsay adalah sang penggugat. Ya, sang penggugat itu adalah salah satu Polycarpus, penghujat yang cukup besar, dan di mana si sang penggugat ini itu didanai, ya, didanai oleh Lindsay dan teman-temannya, ya, bahkan disiapkan komputernya, dibuatkan studionya. Jadi memang mereka bergerak seperti itu. Siapa yang mau menghujat Islam, mereka akan bantu. Misalnya kamu butuh studio, ya, kamu butuh peredam di kamar kamu, supaya kamu bebas untuk menghujat Islam, kamu bebas untuk teriak-teriak, ya, karena kita tahu banyak juga Polycarpus ini kan yang tinggalnya itu bertetangga dengan pihak Muslim, ya, bertetangga dengan pihak Muslim, sehingga supaya lebih aman dalam menghujat, ya, kamu harus punya studio, harus punya, kalau bisa mic kamu lebih besar, biar kamu bisa teriak-teriak, ya, kamu bisa maki-maki dengan bebas. Jadi perlu semua perangkat-perangkat yang menunjang. Nah, itu didanai oleh organisasi mereka. Jadi luar biasanya seperti itu, ya. Mau menghujat Islam, dimodalin. Dimodalin. Ini channel salah satu hasil didikan dia, yaitu sang penggugat. Jadi kalian bisa lihat, ini si Lindsay punya teman lah, ya, murid dia. Nih. Kok sifat Allah mirip setan, ya? Lihat nih. Kalian bisa lihat, ya, mereka ini terafiliasi dengan orang-orang yang ada di luar. Karena memang ini grup penghujat internasional, teman-teman. Bukan kelas-kelas lokal lagi, ya. Yang kita hadapi ini yang udah internasional. Nah, ini si Dewi Monyong, ya. Dewi Monyong, channel sang penggugat. Jadi, ya, makin hari tantangan kita makin berat. Tetapi sekali lagi, kita perlu untuk menyatukan kekuatan. Satukan kekuatan, gunakanlah semangat kalian, giro kalian, dengan cara-cara yang benar. Jangan karena kita emosi, kita membalas. Ya, kita membalas dengan cara yang tidak benar. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi, balaslah mereka dengan cara-cara yang benar. Dengan cara apa? Ya, kita bantu share, kita bantu edukasi kepada teman-teman kita yang Kristen, dengan kasih tahu, lihatlah, kondisi Indonesia sedang tidak baik. Untuk itu kita berharap teman-teman Kristen lah yang angkat suara untuk menghajar para Polycarpus. Kalau mau Indonesia aman, Polycarpus harus dimusnahkan. Hanya itu. Hanya itu solusi untuk membuat toleransi di Indonesia kembali baik. Polycarpus harus disingkirkan. Harus dibungkam. Ini yang masih kita tunggu. Pihak petinggi-petinggi dari kekristenan angkat suara mengatakan bahwa Polycarpus yang ada di medsos ini sama sekali tidak mencerminkan dan mewakili kekristenan. Mereka hanya numpang-numpang, mereka hanya menjual nama Kristen demi kepentingan mereka, demi kepentingan organisasi mereka. Padahal yang mereka pikirkan cuma kardus, ya, kardus penuh uang. Hanya itu yang ada di otak mereka. Inilah yang perlu kita kejar, ya, kepada teman-teman kita di sebelah, agar mereka tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi di dunia diskusi lintas iman ini. Umat Muslim tidak pernah mau menyenggol orang lain. Ngapain? Muslim mayoritas. Selama ini aman. Selama ini kita hidup dengan enak. Ngapain senggol-senggol orang? Kan seperti itu. Ngapain? Tetapi umat Muslim pantang. Ya, pantang untuk diam kalau agamanya dihujat. Nggak bisa, teman-teman. Kamu hujat pribadi saya, kamu hina pribadi saya, ya nggak apa-apa. Kita nggak ada masalah kalau pribadi kita yang dihujat. Tapi kalau agama kita yang dihujat, Nabi kita yang dihujat, Allah kita yang dihujat, mohon maaf. Nyawa pun kita pertaruhkan, teman-teman. Nyawa kita pertaruhkan. Dan ini yang sedang kita lakukan. Resikonya nggak main-main, teman-teman. Nyawa. Apalagi yang terlalu vokal, ya. Biasanya yang paling depan inilah yang selalu jadi sasaran duluan. Itulah kenapa kadang-kadang saya bingung gitu kan. Wah, ini udah terlalu maju saya ke depan gitu. Terlalu maju untuk melawan Polycarpus ini.
Untuk itu saya memohon teman-teman untuk kita bareng-bareng nih. Bareng-bareng. Kita lawan Polikardus-Polikardus ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah ya jihad kita, teman-teman. Jadi jihad kita itu bukan angkat senjata, pergi perang. Enggak, kawan-kawan. Allah berikan ladang jihad bagi kita. Kita yang di medsos ini, Allah berikan ladang, yaitu dengan melawan Polikardus-Polikardus ini. Jadi tunggu apa lagi? Ya, lakukanlah jihad kalian. Yang bisa ikut berdiskusi, naik diskusi. Yang bisa membuat video-video mengcounter Polikardus, buat. Ya, teman-teman mungkin punya kemampuan editing, bisa bikin video dalam bentuk gambar karton. Wah, lebih keren gitu kan, ada visualnya. Buat. Lawan Polikardus. Oh bang, tapi saya secara kemampuan buat video bisa, tapi ilmu saya di Islam kurang. Collab. Ya, cari yang bisa. Bisa Ustadz Ali, Ustadz Wafi, banyak teman-teman kita yang bisa. Kerjasama, kita buat, lawan Polikardus. Ya, bagi teman-teman yang mau, hubungi saya bantu. Misalnya kalian bilang, oh saya mau buat bang, tapi data-data saya kurang. Oke, kita carikan yang bisa bantu. Kita lawan Polikardus ini, teman-teman. Kalau yang emak-emak gimana bang? Nggak sempat. Ya, saya nggak sempat buat video, saya nggak sempat ikut diskusi. Bantu share. Bantu share. Kan seperti itu. Jadi setiap orang punya ladang jihad masing-masing. Ada orang yang lewat tenaganya, lewat pemikirannya, ya. Terus ada juga yang lewat uangnya. Oh saya cuma ada uang, ya udahlah saya bantu perjuangan-perjuangan saudara-saudara saya. Jadi setiap orang itu punya cara berjuangnya masing-masing yang Allah berikan ladangnya. Ya, ladang untuk mencari pahala kita. Itulah yang sedang kita lakukan di sini, ya, untuk melawan Polikardus ini. Kalian bisa lihat bagaimana hujatan mereka makin hari makin kelewatan. Ini bukan makin meredap, teman-teman. Jangan berharap makin ke akhir zaman, ya. Ini sudah istilahnya kan jalannya itu kan ke akhir zaman. Makin mendekati, ya akan makin banyak orang seperti ini. Jangan terkejut. Jangan terkejut makin banyak. Sekarang seperti ini, tahun depan akan lebih ngeri. 2024, saya jamin akan jauh lebih sadis lagi. Penghujat-penghujat yang kita temui. Cara-cara hujat yang ya pasti akan dengan cara-cara baru. Kita lihat tahun ini. Ya, ada channel penghujat namanya Sunnah Nabi ya. Dia bikin karton-karton Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW dijadikan karton, terus dibikin cerita-cerita yang nggak benar, ya, cerita-cerita yang sesuka hati mereka, dan kalian bisa lihat. Pada tahun lalu kita nggak nyangka bakal ada channel seperti itu. Tahun ini kasih nampak. Muncul Dewi Monyong, dengan enaknya menghujat. Tahun depan apalagi? Pasti akan lebih sadis. Pasti akan lebih sadis. Memang sudah nubuatannya seperti itu. Makin akhir zaman, makin banyaklah penghujat-penghujat pencemooh ini. Ini yang harus kita antisipasi. Pihak Muslim juga nggak bisa gitu kan, hanya gini-gini saja. Kita harus perkuat barisan. Perkuat barisan kita. Itulah kenapa dibentuk organisasi-organisasi seperti API ya, untuk memperkuat barisan kita menghadapi Polikardus ini. Belum lagi pasukan mereka yang ada di lapangan. Wah, penghujat-penghujat di lapangannya sadis-sadis teman-teman. Jangan main-main. Banyak sekali penghujat itu. Jadi itu yang harus kita lawan. Jadi bagi teman-teman, mohon maklum ya atas video tersebut. Terpaksa saya putarkan supaya menjadi bukti ya, dan jejak digital. Jadi kalau besok-besok ada teman-teman Muslim kita tanya, ngapain kalian nonton debat? Apa tanggapan kamu melihat video ini? Kasih lihat. Saya kalau ketemu orang yang tanya sama saya, ngapain buat video ini bang? Kan nggak baik. Kan begini. Ya memang. Kalau kita sedang baik-baik saja, ya, kita sedang tidak disenggol, ngapain kita nyenggol orang? Itu kita yang salah. Tapi kalau kita sudah dihujat, dihajar, ya, masa kita diam saja? Kan begitu. Orang nanya kita, kok emosi bang, kok marah gitu kan? Kok nggak enak kali mukanya? Ya iya, orang kita maki-maki, dihajar, dilempari batu. Kalau lagi damai, ya nggak masalah. Tapi ini sedang tidak damai. Ini faktanya. Kasih aja lihat.
Saya ketemu berpuluh-puluh, bahkan mungkin sudah ratusan ya, dari zaman dulu yang WA. Mempertanyakan kenapa ada diskusi ini. Termasuk yang naik ke Komal, naik ke live, nanya, Bang, untuk apa diskusi gini? Saya tanya, kamu tahu nggak yang dilakukan Polikarpus? Kita buka. Bahkan saya kirimin videonya, nonton dulu ini. Loh, apaan ini? Kok seperti itu dia? Wah, ini udah kelewatan, ini udah jahat sekali, Bang, gitu kan. Nah, malah dia yang emosi. Bahkan ada yang sampai bilang, kalau ketemu orangnya, Bang, nggak apa-apa, Bang, saya saja yang habisi, gitu kan. Saya saja yang habisi, dia bilang. Bayangkan gitu. Terakhir dia yang emosi. Nah, bagus. Artinya masih ada giro. Orang yang dengar ini tidak semangat atau tidak marah, nah, ini perlu dipertanyakan Islamnya. Perlu dipertanyakan. Kalau Anda marah dihina pribadi, tapi Nabi Allah dihina, Anda nggak marah, itu perlu dipertanyakan tuh. Takutnya udah penuh dengan setan tuh. Perlu diruqyah. Perlu diobati orang seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Mohon dimaklumi ya. Mohon kalian ngerti kenapa saya buat video ini, karena memang ini harus kita beritahukan. Ya, biar kita ini jadi warning bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, supaya orang tahu. Ya, supaya orang tahu. Lebih bagus kita memperingati daripada tiba-tiba kita terkejut ya melihat semua penghujat ini muncul sekaligus gitu kan. Harus biasakan. Harus dibiasakan. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.